Enak juga itu kayaknya ngobrol di WA. Undang apa aku Pak Wen? Pecah yakin aku. Lagi banyak juga ini ceritaku Pak Wen. Banyak sih memang yang gak suka sama aku, tapi banyak juga kok yang suka. Undang ya? Ya? Jangan gak diundang. Mau selamat gak Glenn? Dengar gak? Undang nih, ku tunggu. Ya? Pak Wen, Pak Dika. Ketua ini aku. Selamat datang di ruang ganti PSMS Medan. Kembali ke masa lalu lah, flashback lah. Tapi beda Pak. Kalau ini kan sehat. Kalau yang sana PSMS-nya nggak sehat Pak. Ini ngomongin sehat nggak sehat, kita nggak enak nih sebagai tuan rumah. Biar ngobrolnya lancar nih Pak. Nih, pegang dulu. Iya, biar enak ngobrolnya. Biar enak ngobrolnya. Iya lah. Ini udah kayak kawan. Ini mana lagi? Iya loh, ini cash. Sebelum kerja dibayar dulu. Iya, ini bukan uang mafia, tenang. Ini kayak arisan nih. Ya bener, langsung cash. Jadi susah maki-maki. Jadi susah ini. Iya, kita udah siapin. Sebenarnya kita ngundang Oki itu kebetulan. Ya. Karena tadinya kita mengundang Bung Toel. Bung Toel berhalangan hadir. Bener. Berdua aja. Gitu. Sahabat. Harusnya berdua aja sama dia. Kalau Pernah nggak kalian ada nonton podcast tapi bintang tamunya berantem? Belum pernah. Lucu kan? Kalian ngobrol, aku berantem. yang ada, gua sama Andika juga nggak ngapa-ngapain. Akhirnya cuma nonton di bawah, kalian berantem di sini. Tapi ini lucu, tadi sebelum mulai lucu banget. Kemarin udah janjian. Oke, bintang tamu. Pakai baju bola lah, kan dia pemain bola. Sebelum mulai, beberapa detik sebelum mulai dia nanya, bener kan ini baju Spanyol? Gua takut salah. Iya. Gua udah nggak ngikutin bola masalahnya. Kalau dulu, jadi gua tuh nggak tahu ya karakteristik tahun-tahun 79-an lah. Keren. Iya, orang-orangnya maksudnya ya. Basket berhenti di Chicago Bulls. Iya, Bola iya. berhenti di MU gitu. Kereta berhenti di stasiun. Nggak usah dibahas. Biasanya gitu. Jadi nggak lanjut lagi setelah Kalian kalau klub apa berarti? Kalau klub berhenti di mana? MU? Terakhir MU. Terakhir MU. MU, gue ngikutin dari Cantona, terus kantor RT, Cantona, David Beckham. Terus, Terakhir siapa? Cristiano masih nonton nggak? Cristiano Ronaldo. Chris John terakhir. Chris John. Nonton masih. Cristiano Karena waktu itu nonton? masih ada PS2. Jadi gue masih ngikutin pemain-pemain. dari Gara-gara PS. Dari PS juga, tapi nonton juga sebagian-sebagian. Jadi waktu MU menang lawan Bayern, yang Liga Champion. Iya. 2-1. 2-1. Nah itu gue nonton banget. Oh itu masih nonton. Masih banget. Kayaknya final tahun ini juga akan begitu sih. Tadi kayak gini. Beda, yang sana champion, ini Eropa. Beda yang sana final champion, lawannya Bayern. Tapi kalau menang kan dapat tiket. Iya betul, tapi ini masih leg pertama 3-0. MU itu lucu. Mau tiba-tiba nanti di kandang kalah 4-0, kita nggak ada yang tahu. MU itu parah lucunya itu. Lanjut ngobrol, gue cabut ya. Kalau negara. Negara gue Inggris dari dulu sampai sekarang. Oh Inggris. Dari dulu sampai sekarang. Mau 3 pemain Inggris ya Pak? garam, kunci, Garam Inggris, kunci Inggris. Sama kecap. sama kamus. 3 tuh. Garam, kunci sama kamus sudah. Inggris tuh pemainnya aja gua nggak tahu. Beneran sumpah. Yang penting gua main Inggris aja. Oh, gitu. berarti kalau nonton
timnas Inggris main nih, nonton lah. Udah gitu. nonton aja gua. Oke. Gua nggak merhatiin pemainnya juga karena kan gua jauh di rumah. Dia kan di Inggris main. Jadi gua nggak ngikutin bola lah gitu. Lu kenapa pakai topi? Kenapa? Karena nggak mau sama. Iyalah biar beda. Ini baju kita merah semua. Ini nggak janjian nih, Nggak baju merah janjian. semua. Tapi Iya. kalau ngomongin rambut dulu, kau sebenarnya pernah numbuh rambut nggak? Pernah Pak, pernah gondrong aku. Betul, Gondrong. pernah gondrong. Segini adalah rambut gue segini. Lumayan panjang. Waktu itu main bola. Segini mah nggak gondrong biasa aja. Kalau kayak gue segini baru mimpi. Pak gondrong lah udah Pak. Buat Gua gondrong segini. Iya Pak, ini kan panjang, Iya, iya. gimbal semua segala macam. Aku tuh pernah segini lah Pak. Main bola, kiper lumayan keganggu tuh. Ketutup mata kalau lagi main Kan ada gitu. bando. Nah, pakai bando lah aku. Kayak Gak kayak pemain bola demi Allah aku Pak. Ada Jelek kali. Gak Ada ada foto Pak, lama? gak Ada. ada fotoku Pak. Jelek kali Pak, sumpah aku aja gak suka nengok aku Pak. Aku sendiri gini, ku pakai Pak. Ih, lele. Jadi nggak ada jalan lagi. Editor cari sampai dapat fotonya Oki pakai bando waktu gondrong. Jadi abis itu dari gondrong udah langsung botak? Abis itu aku botakin Pak. Nggak Karena- ganti model jadi tapi gini, pendek gitu? Dari SMP udah botak, SMA botak, masuk kuliah standar lah. Kuliah pengen gondrong lah nih gitu, aku gondrongin Pak. Ganggu, udah aku botakin lagi balik botak. Berarti lu berapa hari sekali ngalusin kusen gitu? Itu gue. Kayak dia tiap Senin. Gak usah dibuka, itu kan di dalam ruangan. Gak semua yang dalam ruangan harus dibawa keluar. Orang gak perlu tahu. Tiap Senin sebelum lapor Pak pasti udah pakai itu cukur terus ngalusin kusen. Tapi ya, setauku ya, kusen tuh ngalusinnya gini tuh. Awalnya gitu mengasisten gue begini. Kalau kepala gue, cuma gue bilang agak perih nih. Berarti akhirnya kau menemukan karaktermu, ya udah aku Ya botak udah, aku aja, botak dikenal aja. orang aku botak aja. Iya, Gak udah. mau transplant? Enggak Pak, kemarin di... Kenapa lu? Wah, bersin. Kemarin ditawarin kan, maksudnya dikasih ini kan lumayan masuk ke dalam nih Iya, botaknya. iya, Jadi ini aja ditanemin sampai depan sini gitu. Enggak lah, enggak usah aku bilang. Aku seminggu sekali juga aku potong. Jadi ya udahlah buat apa. Oh, dia masih untung karena harus nyukurnya seminggu sekali. Kalau gua kan memang posisi rambut gua kan agak kurang enak, Ki. Kalau lu kan masih agak rata. Kalau gua kan kalau agak gondrong, Tumbuhnya enggak. nah di sini tebel, Iya, iya. sama di sini dikit tebel. Miring lagi, kalau di tengah nggak apa-apa. Miring ya, miring gitu. Jadi mau kemana nih? Jadi nggak enak gitu. Kalau di tengah biasa aja anjing. Aku tuh Miring Pak, masih aja, gitu. aku masih rata. Jadi Nah, kalau gua misalnya rata. enggak kelewatan lah minggu ini nggak cukur. 2 minggu nggak cukur tuh tumbuh tuh masih yang tumbuh rata gitu. Enggak, masalahnya di sini tebel beneran, di sini tebel. Nah, di sini jarang. Nah, di sini tiba-tiba ada miringnya aja sih. Sebenarnya kalau nggak miring di tengah aja. Pernah nggak Bapak foto sendiri? Malu. Pas lagi, nih aku pernah kan, lagi gitu tuh, lagi agak tebal gitu. Karena ini ku juga, kan di sini aja tumbuhnya. Aku foto lah, ih kayak bawang aku Pak. Demi Allah Pak. Bawang tuh kan tebel, atasnya kuncung gitu. Aku udah, kayak bawang kepala. Makanya aku tuh nggak mau yang lama-lama potong rambut tuh, betul-betul seminggu harus udah aku potong. Ih lucu juga Gua jadi tiga kayak hari sekali. 3 hari sekali Pak? 3 hari sekali. Aku seminggu, tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Iya, kalau gua kan tuntutan profesi karena di lapor kan gua harus karakter gua botak. Iya, 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 Kemarin iya, sempat sebelum bulan puasa tuh manjangin rambut. Cuma mikir lagi transplantnya kapan, waktunya kapan. Udahlah. Demi profesionalisme gua dalam bekerja. Asik. Ya udah gua panggil, "Bang, kusen, yuk." Yang kasihan Surya sebelah gue emang. Kalau ini kan agak jauh. Kusen lagi nih, Bang. Kenapa nggak di rumah? Kenapa harus di situ? Nggak ada waktunya.
Pagi lah sebelum Ya nggak brownies. bisa pagi kan Senin gua golf. Setiap Senin kan pasti Oh kita golf. iya betul. Belum ke situ lu nanti. Udah menuju. Ya tapi kan belum masuk grup kita. Oh, iya. Betul. Malu aku masih malu. Aku kemarin diajarin sama Pak Dika, kacau Pak Dika. Teacher. Iya, Kak. Dia Teacher mah aku. jago. Teacher. Badan merah, cikin kupuk. Salah juga. Kukira dikasih tahu bagus, salah. Tapi sebenarnya inspirasinya dari kita main golf kemarin. Inspirasi Aku apa? kepikiran untuk bilang Pak Wendy, kayaknya oke harus kita ajak ngobrol gitu. Karena Iya. karena kan kita di lapangan golf itu kita harus bareng sama orang yang pairingan sama kita tuh Betul. 4 sampai 5 jam kita di Betul, lapangan kan. betul. Jadi kita ngobrol banyak hal. Akhirnya sedikit-sedikit akhirnya mulai kebuka karakternya. Oke, karena dia cerita banyak tentang dia, tentang keluarganya, tentang orang tuanya dan lain-lain. Itu yang bikin gua tertarik terus bilang sama Pak Wendy. Pak Wendy setuju ngundang Oki. Nah, sekarang yang gua mau tanya, selain karakter botak, karakter senggol bacok adalah yang paling nempel di. Iya, di badanku. Kenapa sekeras itu jadi? Kayak mamaku sih. Inspirasiku. Apakah dari didikan waktu kau kecil? Oh ya itu iyalah Pak, kalau itu jelas. Orang aku pernah cerita, leherku pernah dipijak kok sama mamaku. leher? Loh, aku lagi Pijat. aku belum pernah cerita Pak Men. Aku lagi tidur gini. Dipijak leherku sama mamaku. Pijak gitu. Demi Allah. Nih maaf mungkin kita nggak boleh seuzon sama mamanya. Mungkin di bajunya oke ada tulisan Juliana Jaya. Kursus nyetir. Iya. Kok bisa? Alasannya apa waktu itu? Dan usiamu Ketahuan. berapa? SMP kelas 2 apa kelas? SMP kelas 2. 2. Aku Kau bandel kali. cabut sekolah. Oh, pantes. Di Terus temen-temen lu sekolah di mana? Bukan ada sekolah di cabut. Lu ngomongnya cabut sekolah kan? Ya sorry lanjut. Iya, di sana bilangnya cabut. Iya, maaf. Modal. Iya, cabut tuh ya gini ya dicabut. Iya ya. Jadi SMP kau bolos. Bolos. Ketahuan. Kepala sekolah nelpon mamaku. Oki kok nggak sekolah Bu, sakit? Enggak, sekolah dia tadi. Oh nggak datang di sekolah. Dia main mamaku. Kau kemana cabutnya? Nggak ada, main aja ke rumah kawan gitu. Ah. Dah. Latihan bola aku sore dijemput sama dia. Santai aja kayak nggak ada kejadian. Aku mikir wah nggak tahu dia nih gue pikir. Ya udahlah aman lah aku. Pulang sampai rumah malam nih lagi belajar aku. Aku ambil tiduran di lantai belajar. Dari belakang tiba-tiba kok dingin leher. Betul-betul di leher dipijak sama dia di belakang ini. Jadi preman kau katanya. Ampun lah. Berarti kan didikan keras karena ada reasonnya. Karena kau mungkin waktu itu Dari keluarga mulai ibu bandel. sih. Aku melihatnya seperti itu semua, Pak. Adik-adik ibuku tuh wah bandelnya. Ada omku nangkep maling di kampung, dipukuli sama dia. Pak, jatuh maling. Dihitung sama dia. Ku hitung sampai 10. Kalau nggak bangun, matikan kau. Dihitung. 1, 2, 3. Bangun dia. 9, bangun dia. Kok bangun kok masih kuat ya? Kata dipukuli. Disuruh. Iya. Jadi pandanganku gitu-gitu. Aku ada Itu pernah tontonanmu setiap hari? tontonanku dulu dari kecil Pak, dan itu dari kecil ada. Aku kayaknya SD kelas 5 apa kelas 6 gitu. Lagi main di rumah nenekku malam, karena rumahku sama rumah nenekku gak terlalu jauh. Tapi rumah nenekku itu masuk gang sekitar 50 meter lah dari jalan lintas. Oke. Jalan lintas Medan Banda Aceh. Kami lagi duduk malam, lagi santai ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada orang datang jam 7:30. Wah, manggil kakekku. Bang Dika Ditik. Dika itu anak adik mamaku paling kecil. Bang Dika Ditik. Gitu. Di mana kata kakekku? Di depan, Wak. Dia pakai sarung nggak pakai baju. Tarik samurainya. Lari dia ke depan. Lagi rame orang nggak tahu entah siapa. Disabet aja sama kakek. Di depan mataku aku kayak loh, kok kayak gini nih gitu. Sabet aja, seret. Dah habis itu lari. Padahal adik mamaku belum ketik.
ternyata masih mau gitu. Astaga. Infonya, wah Bang Dika di gitu. Padahal belum ternyata. Kakekku udah nyabet anak orang. Aduh. Terus dikasusin sama orang gitu? Nyabet anak ketua ormas. Aduh. Dikasusin apa? Mau disabet sekeluarga sama kakekku. Jai. Belum aja. Sepowerful itu kakek Sebenarnya lu? nggak sepowerful, tapi kayaknya orang Udah segan terkenal. aja. Iya, orang segan aja sama kakekku gitu. Jadi anak-anaknya ngikut. Anak-anaknya semua, anaknya 7, cuman 1 yang baik budi perempuan. Yang lain perempuan ada 3 bandel nauzubillah. Mamaku, ada adiknya nomor 6. Wah, itu mirip kali sama mamaku. Rambut pendek ini. Mamaku tuh dulu gagal masuk Kowat. Mamaku mau jadi tentara dulu. Wah, kalau jadi tentara dipukul pakai gagang senapan aku. Nggak dipijak aku dibeliin. Feeling gua sih nggak dihantem pakai gagang senapan, cuma kayak ayo Oki buka mulut masuk granat. Tapi kau pernah nanya nggak, kenapa semua anak-anaknya di keluargamu itu dididiknya sekeras itu? Ya kakek keras kan. Oh, jadi Kakek turun-temurun aja. Turun-temurun aja. Kakeknya tuh galak, jadi saking galaknya dia tuh udah terkenal di mana-mana ya. Dia bikin kopi nih, dia kalau orang lain kan pakai air panas segala macam, dia pakai air dingin. Serius pakai air dingin, masukin kopi, masukin gula, dibentak sama dia anget langsung. Terlalu powerful itu. Itu punya ilmu, Pak, bukan galak, punya ilmu. Kau berapa bersaudara? 2 ya, Pak. 2 aja. Kau sama adikmu? Adikku ngikutin karakter ayahku. Ayahku tuh pendiam. Betul-betul diem. Aku cerita kemarin ibu sakit, aku mau pulang kampung. Iya. Ya kan? Yang ku bilang dia opname, 2 hari opname, baru keluar dari rumah sakit. Gejala stroke dia kan. 2 hari dia keluar dari rumah sakit. Naik motor deh. Aku telepon lah ayahku. Ya kayak mananya ya? Kok dibolehin itu ibu naik motor? Lah, kau kayak nggak tahu aja. Ya di mana? Dan bapakku bilang, kau kayak nggak tahu aja. Ya, ayah dimarahin ibu lah katanya. Oh, memang aku imbangnya mamaku itu. Aku imbangnya sekarang. Makanya aku kemarin pulang dia nggak mau apa-apa sama aku nurut dia. Selesai. Minum apa nggak minum gitu. Ayo terapi. Kalau sama orang di rumah, wah nggak ada yang berani sama dia. Gila ya. Ampun. Tapi Oki cerita dia akhirnya pulang ke Medan ngasih tahu ibunya, ya sedikit marah lah ke ibunya gitu karena kan ya memang kesehatan lah. Bahaya orang habis stroke tiba-tiba naik motor gitu. Oki bilang ke mamanya, udah mak nggak usah naik motor, dan mamanya nurutin alhamdulillah. Nurutin. Tapi besok naik ATV. Nggak ada yang beda. Kalau dikasih Angkat ban depan. Kalau dikasih tahu tenang aman, 3 ini rodanya. Nggak akan jatuh. Tapi gue melihat ada kayak love and hate relationship. Ya hubungan Ya, kita sama ya, orang ya, tua ya. kadang-kadang begitu kan. Iya. Kita tuh pengennya gimana, tapi orang tua Mikirnya pemikirannya gimana. suka beda-beda. Dan ada satu yang kita itu sama gitu. Maksudnya kan kita sebagai anak kadang-kadang pengen punya hidup yang lebih baik Betul. dari orang tua kita. Dan ketika kita berhasil mencapai itu, kita pengen ngajak orang tua kita untuk hidupnya lebih baik juga. Betul. Dari segi apapun. Betul. Tapi untuk melakukan itu tuh kadang-kadang susah karena ada penolakan dari orang tua. Kadang-kadang kita pengen manjain, ngasih sesuatu, belilah sesuatu, Betul. atau jalan-jalan lah, pakailah apa. Kau kan mengungkapkan itu. Nah, untuk masalah love and hate relationship sama nyokapmu gimana? Aku ya, mama aku nih betul-betul jadi bahan materi stand up ku banyak kali betul. Aku nggak tahu pernah cerita ini atau enggak. Momen aku bawa ayahku ke Milan. Ayah tuh betul-betul nggak pernah kemana-mana. Oke. Ibu lebih banyak pergi kemana-mana, ke semua segala macam. Jadi ada momen aku dapat undangan nonton langsung Milan. Aku bilang, Bu, Oki bawa ayah ya Bu, gitu. Oh iya Ki bawa aja, ayah kan belum pernah kemana-mana, kata ibu. Oh iya Bu, aku bilang. Bener ya Bu, iyalah. Ibu kan kemarin juga udah berangkat umroh, udah ayah bawa aja, kasihan ayah belum pernah kemana-mana. Iya. Datanglah mereka ke Jakarta.
Kuuruslah semua visa ya semua segala macam. Karena waktu itu Arthur baru lahir, jadi mereka sekalian di rumah lah. Ibu nemenin istri lah di rumah. Berangkatlah kami. Hari pertama, happy semua. Tiap hari, tiap saat dia video call sama suaminya. Aku tengok, wis video call orang nih. Ayahku bilang, Bu udah sampai nih Bu, gitu. Aku, happy. Hari pertama, hari kedua udah mulai berkurang dia video call. Hari ketiga sudah tidak video call sama sekali dia. Mamaku nih. Istriku ngechat, Ibu kenapa nih ya gitu. Loh kenapa? Aku bilang, entah nih nggak tahu, nggak mau diajak ngomong gitu. Oh, aku udah diam aja nih. Ada apa nih udah nggak enak hatiku nih Pak. Sampai kami pulang udah tidak ada video call lagi. Begitu aku sampai rumah, mamaku langsung bilang gini, belikan Ibu tiket pulang besok. Apa nih aku pikir? Mau pulang aku besok ke Medan? Ya aku bilang. Nggak aku tanya Pak, diam aja aku. Ayah bilang, udah nggak apa-apa, belikan aja. Beli. Pulang orang itu. Tanggal 11. Sendiri? Enggak, sama ayahku. Ayahku ikut pulang. Jadi di jalan ku tanya lah Pak, penasaran aku. Kan kau happy-happy aja dan ini mau ngerayain ulang tahunku akhir bulan. Dan mau di sini sebulan. Pulang aku. Di jalan ku bilang, Bu, kenapa Ibu kok tiba-tiba minta pulang? Enak kali kalian liburan, jadi pembantu aku di rumah. Enggak. Enak-enak kalian liburan, capek kali aku di rumah ngurusin rumah kau. Padahal dia yang nyuruh. Kan dia yang nyuruh, Bapak. Nah, dia yang nyuruh. Marah dia Pak kami pergi. Marah dia aku pergi. Marah dia, katanya capek dia di rumah. Loh, kan awalnya ibu yang nyuruh kali ini kupikir. Pulang dia. Pulang dia sampai Medan. 2 hari ngechat gini dia. Kangen kali Bu sama Arthur. Lah, kayak mana kabarnya tuh? Sehat Arthur. Belikanlah aku tiket, aku mau jumpa Arthur. Paling 3 hari dia Pak di Medan. Balik lagi dia ke sini Pak. Balik lagi, main sini. Ngerayain ulang tahunku. Makan itu semua. Hari ini aku ulang tahun, besok nih. Belikan aku tiket pulang, mau pulang aku. Apalagi coba ini, apalagi. Dia tuh tidak pakai aba-aba. Dia tuh tidak pakai aba-aba. Situ dia nggak suka, situ dia pulang. Dia tuh nggak pakai aba-aba, anakku. Pulang. Ku tanya lagi, apa lagi salahku Bu? Aku bilang, Ibu tiba-tiba pulang. Gak pernah aku dirayain ulang tahun. Ngerayain ulang tahun orang aku kata, ya Allah. Ampun ayahku. Ampun ayahku sama mamaku. Aku ajak makan. Makannya sama dia ini Pak. Ulang tahunku makan kan. Benci dia, benci katanya. Ulang tahun anakku, ulang tahun aku. Gak pernah aku dirayain ulang tahun kayak gini kan. Padahal dia yang gak mau. Ampun, idola aku kali mamaku tuh. Mungkin karena kan ada karakter orang yang kayak misalnya tadi ngomong masalah Milan. Kan ada orang yang gengsi untuk bilang, kok gua nggak diajak sih sekalian. Kau yang kurang peka kali. Loh, harusnya ya dia tinggal bilang aja, Ibu ikutlah gitu. Nah, kadang kan ada orang yang Iya. gengsinya enggak, tinggi. Pak. Waktu itu momennya gini. Ya nggak apa-apa, biar Ibu sekalian jagain Arthur di rumah kan nggak ada kawan. Kalau ada kalimat itu ada. Itu kode juga mungkin bener. Tapi ya namanya orang tua. Iya kan? makanya namanya orang tua aku kayak, makanya istriku nih lagi aku bilang, Ibu kenapa kayak gini ya? Ih, aku kaget kata istriku. Lah kau kaget? Aku seumur hidup nih. Aku seumur hidup nih. Dunia aku kaget. Aku seumur hidup kayak gini. Mau dikagetkan. Kalau gaya komunikasi orang tua kita ya, zaman dulu kan pasti satu arah banyaknya. Betul. Sifatnya kayak perintah, kayak iya. ngajarin, nasehatin dan lain-lain. Kau dulu pola komunikasimu sama ibumu gimana? Gak ada, kami tuh jarang komunikasi karena kami ngobrol ketawa-ketawa berantem. Gimana sih? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih gitu. Ngobrol nih kami lagi gitu. Ya Bu, tiba-tiba entah ada topik bahasan dong. Makanya kau tuh, ya
Mana ada aku gitu. Kau memang dari dulu. Ibu pun dari dulu gitu. Dah cabut. Cabut. Berapa sih? Umurnya kan berapa sih? Berapa ibu ya? Lahir tahun 66. 66 tuh berarti 2025, 66. Iya, Hampir 60. 59. 59. Berarti kau dulu semasa kau tumbuh, terus remaja, terus menjelang dewasa, nggak pernah ada deep talk sama... Oh nggak pernah Pak. Nah itu yang mau gue tanyain. Sama sekali? Nggak ada. Heart to heart gitu? Nggak ada. Menyampaikan sesuatu? Tapi kan kau bisa membaca sebagai anak, kau bisa membaca karakter ibu. Deep talk tidak. Keluhan ibu iya. Ibu tuh kayak, udah laki capek kali loh aku ngurusin masalahmu terus gitu-gitu. Aku tuh diam aja. Ah maksudnya ngurusin masalah? Wah, Emang aku kan lu bermasalah bandel. terus? Oh iyalah Pak, bandel kali aku Pak. Wah capek kali mamaku, betul-betul capek kali mamaku ngurusin aku. Alasanmu bandel apa? Kau nggak betah di rumah kah? Atau Alasanku bandel, kurang tahu pula aku lah Pak. lingkungan aja? Lingkungan aja Pak. Lingkungan aja. Pernah nangis ibumu karena ngurusin kau? Parah lah Pak, sering lah Pak. Aku tuh saking udah betul-betul minta ampun sama mamaku, aku tuh udah minum air cucian kaki dia tuh. Air kaki aku cuci, airnya aku minum udah sampai itu minta maaf gitu aku. Direndamnya pakai attack katanya betul. Putih dan bersih. Taruh air Asia besar. Oh gede. Itu momen apa? Kok akhirnya memilih membasuh kaki ibumu? Itu momen apa? Kau minta ampun dalam rangka apa? Susah kali aku waktu itu dapat tim bola. Kompetisi udah mau mulai, aku belum dapat tim. Wah stres aku. Kayak mana loh aku nih. Dia tahun itu kayak memang banyak kali masalah aku sama ibu gitu. Aku sampai akhirnya, Bu, aku minta maaf lah Bu. Cuci kakinya aku minum, akhirnya aku bilang, doain lah ya Bu, Oki mau keluar dari rumah nih. Mudah-mudahan Oki dapat tim nih gitu. Ya tapi memang begitu keluar dari situ, seminggu aku nyoba klub, habis itu di momen itu aku keterima langsung di klub itu. Kayaknya itu salah satu titik balik aku jadi mulai memperbaiki komunikasi sama ibu. Nah itu pertanyaan gue kan ketika momentum seorang anak mencuci kaki ibunya kan itu nggak mungkin saling cuek dong. Betul. Maksudnya ada momentum untuk ngobrol. Itu kesempatan itu nggak lo pakai untuk ngobrol hati ke hati sama nyokap. Ibuku bingung, ngapain kau katanya? Ntar ibuku bilang, nggak ngobrol aku Pak. Karena pola didikan ibunya mungkin Nggak zaman ngobrol, Pak. orang tuanya Kita mungkin Bokap lo nggak keras jadi juga. penjembatan antara lo sama Iya. nyokap? Wah, bapakku pendiam. Berarti kalau ada keributan di rumah, peran bapakmu apa? Diem kok peran bapak apa? Enggak, maksudnya kan ibu dan anak berantem, Ribut. katakanlah ribut gitu. Kan biasanya kalau misalnya udah masing-masing bapakmu dekati kau untuk ngobrol, Iya. dengarkan ibumu bla Aku bla tidak. bla atau misalnya Aku sama bapakmu ayah ke tidak ibu. ngobrol. Jadi kalau aku ribut sama ibu, ayah tidak ngobrol juga sama aku. Jadi masing-masing aja. Ayah ke ibu, dimarahin ibu. Nyokap lo sama bokap lo nggak ngobrol. Ngobrol, Tapi seadanya. seadanya. Lo sama bokap nggak ngobrol. Lo sama nyokap Seadanya aja. Aku sama ibu ngobrol tapi berantem. berantem. Lu udah pastiin belum sih kalau kalian tuh satu keluarga? Satu keluarga. Satu keluarga. Betul. Makanya nih aku kan berdua sama adekku. Adekku tuh percis kayak ayahku. Diem aja. Dia. Terus lo sama dia lu juga nggak ngobrol? Sekarang udah ngobrol. Ada masanya kalian nggak ngobrol? Lu lama lah. Sampai adekku nikah baru ngobrol. Alasannya? Karena kau Kami ngiri tuh tidak- perlakuannya beda. Enggak juga Pak. Kami tidak terbiasa ngobrol ya Pak. Tidak terbiasa saling bercerita. Coba keseharianmu di rumah sebagai keluarga. Ah. Kan biasanya kita kadang-kadang ngumpul di satu meja makan. Kalau lagi makan kan biasanya suka nanya gimana sekolahmu. Gimana? Dulu gimana? Lah ibu kan kerja. Pagi-pagi pulang sore. Gitu. Jadi tuh nggak punya banyak waktu juga sama ibu. Kami tuh Ayah sama juga? ayah juga kerja di perusahaan di kebun kelapa sawit gitulah. Jadi ayah tuh main pakai shift kan. Kalau masuk pagi pulang sore. Kalau masuk sore pulangnya pagi gitu. Jadi momen untuk ketemu ngobrol Jadi banyak. di rumah itu benar-benar energinya udah sama-sama Habis, habis, ngecas iya. masing-masing aja gitu. Jadi kalau Yang- ada gesekan betul. sedikit langsung cek gitu. Iya, yang ku tahu orang tuaku melakukan berbagai macam cara untuk membuatku terlihat lebih baik daripada orang lain di sekitaran. Aku dikasih sekolah terbaik di kampung, yang lain di sekolah ya sekolah sekedarnya aja. Aku disekolahkan swasta yang
yang uang sekolahnya mahal gitu-gitu. Itu tuh ibu memperlakukan itu buat aku. Aku tinggal di kabupaten. Nah, aku mau minta sekolah ke kota, ke Medan. Ibu mengusahakan itu gitu. Yang ku tahu cuman itu. Sisanya kami ya udah kayak ya udahlah gitu. Berarti memang cara mencintainya ke anak-anaknya itu emang delivernya begitu. Iya, keras. delivernya gitu. Walaupun kita liburan, kita tuh nggak yang ngobrol. Contoh, liburan keluarga. Liburan keluarga, misalnya nih. Terus ngapain? Maaf ya. Itu belum era handphone loh. Iya. Ini maaf nih. Bini gua sampai ketawa. Nggak ngobrol. Nggak ngobrol nih gini. Kayak libur kenaikan kelas. Juara. Aku nih gitu. Oh, kok lumayan berprestasi dia? Lumayan Pak. Sekolahku tuh lumayan yang ketat untuk pendidikan. Jadi aku tuh termasuk yang ya harus belajar lah gitu. Juara nih ranking kelas. Kita liburan gitu. Ya udah kita pergi aja. Nyampe tempat ya udah nikmatin aja. Kalau misalnya lagi nginep di kayak lagi di gunung apa gitu, ya udah tapi kita nggak ngobrol. Masing-masing aja, santai. Kayaknya semua Maksud gua ya gua juga sama. Maksudnya mungkin stereotip lah kalau zaman-zaman dulu kan begitu. Tapi kan makin kesini kan ada rasa sungkan ketika misalkan kita jalan mungkin semales-malesnya kita, sesebel-sebelnya kita sama orang tua. Tapi ketika kita memutuskan untuk jalan, misalkan jalan bareng, liburan di satu tempat sama-sama, kan ada di hati tuh ada rasa sungkan untuk masa sih diem-dieman, kita lagi liburan loh, masa sih kita nggak ngobrol. kayaknya kami nggak kebentuk itu pikiran itu. Sama Kalau sekarang udah di hati lu nggak ada perasaan. Nggak ada kayak dulu. Gua anak nih. Karena kayaknya gini, kayaknya mungkin takut. Takut sudah pasti itu. Takut apa? Takut aja, takut salah. Wah parah, takut salah. Tapi Tidak, kami tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. Nggak pernah tuh bilang, oke sayang sama ibu tuh gitu. Wah, tidak pernah. Bahkan sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang. Kami Lewat tuh- chat pun? Enggak. Misalnya kalau habis chat sama ibumu terus ditutup dengan kalimat I love you, Bu. Enggak terbiasa. Sorry gue potong ya. Based on my experience ya. Maksudnya gue juga sama. Komunikasi juga nggak terbentuk. Mungkin gue juga sama kayak saudara-saudara gue juga jarang ngobrol gitu. Karena gue sama bokap nyokap dulu jarang ngobrol segala macam. Karena ya itu tadi nggak ada komunikasi yang dibangun supaya kita satu keluarga. Misalkan kayak lu bilang tadi Pak Dika, di meja makan kumpul makan sambil ngobrol. Kamu gimana sekolahnya? Kamu apa? Nggak ada tuh gitu. Tapi berjalannya waktu kan orang tua makin tua nih. Iya dong. Iya betul kan? Kaget aku kalau bapakku makin muda kok. Lu. Bapakku gini. Tuh kecil lagi gitu. Kaget kita sekeluarga. Semakin bertambah usia orang tua kita aja juga kan semakin bertambah dan juga mungkin pola pikir kita juga jadinya berubah. Sulit memang, tapi gue coba untuk melakukan hal itu, hal yang tidak pernah dilakukan dulu. Ngomong I love you ma, walaupun di hati nih kayak berasa, ih apa sih? Karena kita tidak pernah dididik begitu. Iya. Tapi kayak ya udahlah. Kadang-kadang kan ini kan orang tua ya, orang tua terus kayak selalu orang kan selalu bilang makin tua kan kita akan kembali ke masa-masa seperti anak-anak. Iya. Dengan manjanya, ngambeknya, betenya. Kita harus kayak aduh. Betul, dengan betul. harapan antara dua nih. Kalaupun kita sama nanti pada saat tua minimal kita nggak nyusahin anak-anak kita misalkan gitu. Atau ketika kita melakukan hal yang sama minimal anak-anak kita memperlakukan kita dengan baik juga gitu. Maksud gue lu di hati lu tuh nggak ada yang aduh udah gue udah gede, gue udah berkeluarga, gue harus ngomong nih. Itu semua sudah berubah sangat amat jauh ketika aku nikah. Aku tuh nggak pernah momen pelukan sama ayah, sama ibu gitu. Sentuhan fisik pun juga tidak terbiasa di rumah. Tidak terbiasa. Kayak apa ini? Kayak dulu kau misalnya berprestasi di sekolah, misalnya ranking mungkin di sepak bola juara apa segala, nggak pernah dapat pelukan. Nggak ada. Jadi Bapak bangga sama kau. enggak lah. Tepukan. Enggak. Udah. Selamat ya gitu aja paling. Ya udah oke. Aku tahu kok mereka lagi bangga nih sama aku. Terus gitu perubahan aja. apa yang kau rasakan setelah kau nikah? Itu pas nikah kan momen sungkem. Aku ngerasa kayak banyak kali salahku selama ini ya gitu.
Situ aku pelukan ayah, pelukan ibu. Habis mulai dari situ tuh kita kebangun lah semuanya. Sebenarnya bukan aku tuh. Awal pertama kali tuh kebangun ketika adikku nikah tuh. Di situ tuh kita ngerasa, oh kita ini keluarga sebenarnya gitu. Kita tuh harus saling support nih ternyata kayak begitu tuh. Nah, mulai dari situ tuh kita mulai berkomunikasi. Aku sama adikku mulai komunikasi. Kalau ada masalah diobrolin kayak begitu tuh. Sekarang sudah tidak terlalu canggung sama hal-hal seperti itu. Tapi tidak yang bener-bener kayak itu tuh I love you Bu gitu, enggak. Kita belum, nggak tahu ya nanti ke depan kayak mana. Tapi belum lah kayaknya. Ini kayak gini nih. Terus bagaimana cara mengekspresikan bahwa kau sayang sama ibu? Iya. Atau sama ayah? Apa mereka minta, ku penuhin tuh saat itu. Oh, providing. Ku providing, ku lindungin, ku kasih yang terbaik untuk mereka semua. Bahkan sekarang bukan Tapi gimana cuman, kalau bukan itu yang mereka mau? Nah itu yang aku mungkin nggak tahu ya. Karena mereka juga nggak bicara kan. Dan mereka senang-senang aja. Hah? Kenapa lu nggak nanya? Apa sebenarnya yang mereka butuh? Jangan-jangan ya yang di kepala mereka. Biasanya ini kita anggap kita berdiri di juga posisi mereka gitu ya. Iya. Aku gambarkan sebagai orang tuaku gitu. Kita sebagai anak berbakti gitu. Pengennya ketika kita punya hidup yang lebih baik, kita provide orang tua kita untuk naik kelas juga ibaratnya gitu. Tapi ada satu masa waktu itu aku ingat banget. Kan hubungan kita sama orang tua kurang lebih sama lah. Aku juga begitu, komunikasinya nggak terlalu baik. Ada di masa ketika kita udah mau komunikasinya udah baik, akhirnya mereka nunjukin bahwa sebenarnya yang gue butuh bukan ini. Sebenarnya yang gue butuh adalah waktu lu. Wah, Pak betul nih Pak. Ini baru keinget aku. Kan aku pulang kemarin kan Pak. Aku pulang ke rumah. Pas aku udah mau pulang balik ke sini. Makasih ya Ki gitu. Ibu udah sehat nih kok jadinya katanya. Aku langsung. Ini bukan hal yang biasa diomongin ibu nih ke aku gitu. Makasih ya udah jagain ibu, bawa ibu berobat semua segala macam. Maksudnya yang tidak biasa itu ungkapan makasihnya? Iya. Oh, oke. Terus? Terus ada yang ngomong gini. Bilanglah sama adek gitu. Pulang kenapa tengokin ibu gitu. Wah, aku langsung. Wah, gimana pun aku harus tetap jaga adekku nih. Adek sibuk Bu, aku bilang. Dia kan kerja Senin sampai Jumat, pulang malam, Sabtu Minggu kadang dia pengen istirahat Bu. Kan ibu ada mobil, nggak apa-apa lah ngalah dikit, ibu lah yang ke rumah adek gitu. Adek kalau kesini kasihan anak juga masih kecil. Aku tuh tetap harus ngebela adekku juga nih gitu. Habis itu begitu selesai situ pulang, aku telepon adekku. Pulang nggak kau? Pulang nggak kau? Pulang aku bilang mati. Kau anjing kau ya. Kau yang dekat ini. Gitu. Jadi kabar ibumu sakit tidak membuat adekmu pulang juga? Pulang, kami di momen Pak itu waktu ibuku sakit tuh. Wah, aku lagi di jalan tol, adekku lagi di mana gitu. Video call ayah. Kondisi ibu udah nggak sadar. Udah di bangku dah. Ku telepon adekku, Deri, ibu sakit apa mas? Ibu nggak tahu itu, ibu nggak sadar tuh, udah bawa ke rumah sakit. Kami tuh langsung set, tiba-tiba udah ngumpul aja di rumah sakit. Ini gimana nih? Langkahnya apa semua segala macam. Ya udah, sebenarnya kami tuh kalau ada satu momen yang kami harus ngumpul, kami nggak akan mikirkan apapun, kami pasti bakal ke situ. Tapi kalau sudah mulai, ini sudah aman-aman aja nih. Kita bakal, ya udah kita masing-masing lagi ya, gitu Pak. Yang nggak aku sadari adalah ibu tuh ternyata tinggal berdua kan sama ayah, jadi jauh sebenarnya. Kenapa nggak kau ajak pindah ke sini biar lebih dekat, biar waktunya lebih banyak, biar dia punya kesibukan. Suka kali nyari rusuh. Suka kali nyari rusuh. Enggak kan? Kan itu salah satu upaya kita jadi anak. Gua sampai hari ini ngerayu bokap nyokap pindah ke Jakarta itu belum berhasil. Karena gue juga pengen deket kalau ada apa-apa biar gampang. Biar gampang kan? Iya. Lah masa sih nggak kulakukan itu? Ya sudah dong. Terus? Udah lah. Apa ini katanya? Hidupku ini. Nyokap nggak mau Iya. ke Jakarta. Iya, Dia lebih memilih untuk ke Milan. Karena dia nggak diajak. Masih bete. Masih di bawah Ibu perasaan mau itu. ke Milan, tapi harus ada Shevchenko. Dia
nggak mau kayaknya karena bukan dunianya, Pak. Jakarta macet, apa semua segala macam, nggak terbiasa, bosan Biasa dia. bersosialisasi. Dia biasa bangun tidur pagi, habis sarapan jalan ke rumah tetangga, ngobrol, balik. Di sini apa yang mau dilakukannya? Betul. Itu kalau ini sedikit cerita juga ya. Ada dulu gue masih sering nongkrong di area Menteng, Jakarta Pusat. Waktu masih sendiri lah, maksudnya belum berkeluarga gitu. Pokoknya ada satu bisa dibilang ibu-ibu udah ya hampir kayak nenek-nenek gitu yang suka keliling minta-minta gitu. Tapi maksudnya preman. bukan preman. Bukan preman. Gitu lah gitu. Enggak gitu. Minta aja. Sopan kok. Dia cuma Mas. Titip. Enggak. Ya biasa aja gitu. Sebenarnya tanpa dia minta pun dia dengan jalan karena kita udah tahu karena kita gitu. kasih. Kita kasih. Faktanya adalah dia punya keluarga yang masih hidup anak-anaknya dan anaknya alhamdulillah kecukupan. Dibujuklah ibu ini untuk pindah bareng sama anaknya ini tinggal di daerah Jakarta Timur, anggaplah gitu. Selama ini ibu itu tinggalnya di Pasar Senen. Ngemper aja. Ngemper. Dibawa ke rumahnya. Anaknya kerja. Istrinya kerja. Cucunya sekolah. Sehari doang, Ki. Habis itu anaknya pulang, dia minta dia dikembalikan lagi ke Pasar Senen. Pasar Senen. Karena dia ngerasa, lu ngapain ngajak gua ke sini? Lu mau ngebunuh gua. Gua ngapain di sini? Lu kerja, bini lu kerja, cucu-cucu gua sekolah, gua masih apa? Gua ngapain? Gua mendingan balik ke Pasar Senen. Di situ gua masih bisa ngobrol sama orang banyak segala macam. Dan itu kan yang memperbanyak, mungkin yang nggak disadari kan memperpanjang usia kan. Silaturahmi itu, ngobrol itu kan memperpanjang usia gitu. Emang susah gitu. Kayak kakek gua pun sama, dulu juga gua ajak, ayo Kong tinggal di rumah. Nggak mau ah. Ntar ayam siapa yang ngurusin? Iya, mereka nggak kebiasa kayaknya, Pak. Iya, Pak. Ngomong ntar ayam siapa yang ngurusin? Dalam hati gua, kan nggak punya ayam. Kena deh. Iya, kena gitu. Iya. Dalam hati gua kan nggak punya ayam. Dalam hati gua. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang kan komunikasi jadi lebih gampang. Komunikasi lebih gampang. Sekarang aku suka ngobrol lewat mantau dia lewat CCTV kan. Dia kadang lagi tidur. Minum obat. Suara masuk. Teknologi terbaru. Udah CCTV. Udah. Lo tau gak pas lu ngomong minum obat. Udah. Terus nggak lama tuh mungkin lu nggak ngeh, nyokap lu keluar dari rumah ngobrol sama tetangga sambil bisik-bisik. Kayaknya aku diawasin sama CIA deh. Jadi film-film gitu, kayak film. Kayaknya ada yang ngawasin aku deh. Mbak, ngerti kali mamaku CCTV. Tapi ya, siapa tahu. Gua menyimpulkan sederhana, koreksi kalau gua salah ya. Kenapa Oki jadi persona yang kalau misalnya kesenggol dikit dia langsung mode senggol balik? Itu mungkin karena pola komunikasi yang begitu. Dulu waktu kau mengalami transisi dari anak-anak ke remaja ke dewasa, karena tidak terbiasa komunikasi, kan di masa-masa itu ada aja masalah keremajaan yang kita hadapi. Nggak tahu cara ngadepinnya. Kau juga nggak bisa curhat ketika kau ada masalah. Nggak bisa, Pak. Kau curhat ke Kau siapa? larinya ke siapa? Nggak ada. Teman-teman aja. Aku tuh menyerahkan seluruh jiwa ragaku ke kawan-kawanku aja. Pada akhirnya kau menghadapi masalah itu dengan caramu yang biasa kau lihat di keluarga dengan kekerasan itu. Betul. Sama satu lagi, kayaknya selain didikan di rumah, aku kan sempat SMA tuh tinggal di asrama. Asrama atlet. Wah, itu didikannya juga disiplinnya parah. Kena senioritas gitu. Jadi kayaknya kayak begini nyelesain masalah nih gitu. Aku lagi ngobrol, tiba-tiba seniorku lagi suntuk aja, lagi gabut aja. Lagi ngobrol. Kepala aku dipukul pakai sepatu bola. Aku, nah bang, aman nggak? Aman bang.
Iya. Jadi kau yang terbentuk begini tuh karena kebingunganmu di masa dulu. Betul. Gimana cara menyelesaikan masalah? Ya. Akhirnya kau keras, marah. Menyelesaikan Reaksi masalah. pertamanya marah. Ya itulah, ini banyak kuobatin. Aku kan pada akhirnya hipno juga nih. Pada akhirnya. Kau pernah itu? Wah, udah banyak aku nih Pak. Hipno Pak. Udah banyak, kurang aku nih Pak. Oh, lumayan banyak aku. Oh, sempat ngubungin gue. Iya, ngomongin Pak Wendy, nanya, Pak Wen, hipno di mana gitu. Nanya. Udah itu banyak, banyak lah. Jadi aku terbuka komunikasi sama orang tua, sama apa. Banyak itu yang banyak berubahnya aku tuh Pak. Berarti Yang- kau setelah ketemu profesional akhirnya menjawab ketidaktahuanmu. Betul. Banyak ternyata momen-momen marahku. Aku berpikir aku baik-baik aja selama ini. Oh, ternyata tidak gitu. Itulah dibuang-buangin momen-momen kekesalanku semua. Gimana segala caranya, Ki? macam. Disuruhnya gimana waktu itu? Ini yang ku dapatin pada saat itu adalah kita kan antara sadar atau tidak sadar lah pengobatannya. Jadi ketika itu disuruh lah ditanya, apa sebenarnya kemarahan terbesarmu gitu. Bahkan aku sudah tidak pernah lagi terpikir ini selama ini. Tidak pernah lagi berpikir sama momen inilah. Maksudnya nggak pernah lewat lagi. Tapi ketika hipno itu pula yang muncul Pak. Apa itu? Momen, kan ada banyak. Nih salah satunya yang aman ku ceritain lah ya. Aku pernah dicoret dari tim PSMS. Gara-gara kelakuanku sendiri sebenarnya. Aku indisipliner, aku berurusan sama supporter. Supporter ini ngomong langsung ke pelatih kepala, kami tidak akan mau dukung PSMS kalau masih ada Oki di PSMS. Di hari itu juga aku dikeluarkan dari PSMS. Sementara kompetisi udah mau mulai, itu aku stres gila, aku marah tapi aku nggak bisa apa-apa. Kemarin ketika aku hipno itu, muncul Momen itu. dia di depan mataku. Dulu aku tidak berani. Di situ aku kayak, kau tengok aku sekarang gitu. Kau hancurkan aku dulu. Sekarang kau pun bisa kau hancurkan ini, biar kau tahu ya. Aku tuh keluar marahku. Tapi setelah itu selesai, aku kayak, kok ada yang kosong jadinya nih di badanku nih. Aku lega kali nih jadinya kayak, oh ternyata memang harus dibuang ini. Sampah-sampah itu. Sampah-sampahnya dibuang nih. Dan itu benar-benar membuat aku jauh jadi lebih tenang. Ngadepin situasi tuh jauh lebih bisa kontrol. Tapi kalau ada ngeplak palu sekarang? Pakai apa dulu? Bagus. Ini bagus ini. Ini bagus. Ini bagus. Kalau dulu Ini ditanya bukti, gitu. ini bukti sebuah ketenangan loh. Kalau Orang dulu- lihatnya kayak bercanda. Anjir bercanda. Enggak, dengan jawaban ini secara psikologis artinya apa? Ketenangannya udah muncul. Karena kalau masih Oki yang dulu pasti langsung lu hantem. Kalau Bang. misalnya, kalau sekarang tiba-tiba dia pukul, ih kok kau pukul, aku ikut pukul. Ya, betul. Sekarang pakai apa dulu? Pakai apa dulu, gitu. Kalau cuma pakai tangan, ya udahlah. Tapi kalau mukul pakai kayu, wah ini nggak ada otak kok nih anjing. Kan gitu. Ya. Tapi paling nggak kan lu nggak langsung emosi dong. Iya. Nah sekarang udah gitu-gitu tuh ada Pak. POV yang jadi pertimbangan akhirnya. Ini dari apa dulu nih. Dia gitu. lagi contoh-contoh kecil aja nih. Oke. Aku kan benci kali kadang kalau lagi muter terus banyak polisi cepeknya yang Ya. kita ngasih duit dulu baru dia muter, baru dia ngasih. Wah dulu tuh aku tidak peduli siapapun, ku buka. Anjing jangan bikin macet kok, ku pukul kok nanti ya. Kalau sekarang aku maki tapi kacanya ku tutup. Gak ada otak. Ada progres. Ada progres, Pak. Ada progres. Itu progres. Itu Dulu tuh progres. aku gak peduli. Wah, simpang Lebak Bulus Adi Akses ini kan macet kali. Pernah tuh macet kali. Aku naik motor berhenti aku di tengah itu kan banyak. Binatang kok ya, ada ambulan di belakang sana itu biar tau. Gara-gara kau kalau ada orang mati kayak mana anjing, gue bilang. Maju Pak, maju. Padahal habis aku pikir, itu nggak ada ambulan Pak. Yang penting tuh aku keluarkan aja. Dulu segitunya. Lu lama di bola itu sportivitas nggak, kan belajar sportivitas kan? Itu nggak cukup untuk meredam amarahmu. Mana Pak, orang aku sering berantem kok main bola dulu Pak.
Wah, sering kali aku berantem. Kupukul aja orang. Teman satu tim atau Lawan, kan gak ada VAR. Iya nggak nampak. Oh, zaman dulu. Iya benar. Corner nih, bola corner rame. Kan rame depan. Pukulin aja tuh. Maksudnya nggak ada alasan. Ya apa mau alasan apa? Memang nyatuin mentalnya aja. Pukulin pang. Mungkin kalau yang gua tangkep ya, artinya dia kan selama ini secara energi tuh nggak terluapkan. Iya. Nggak ada penyaluran ketika ada masalah betul, dan segala macam. Makanya lu jadi sosok yang seperti itu. Betul. Dulu aku kalau lagi seharian di rumah tidak melakukan hal apapun, aku harus nyari ribut. Apapun itu, walaupun di kolom komentar orang. Yang penting ribut, rilis, beres. Tapi kalau kau cari ribut, yang ada masalah yang datang. Tapi Makin yang penting- rungsing dong harusnya. Yang penting marahnya keluar. Oh. Masalah itu mikirin nanti. nanti. Nanti aja itu gitu. Ya udahlah nanti aja gitu. Pernah yang sampai panjang jadi ributnya. Ganggu nih kublok. Padahal yang pulang. Aku yang ulang. Udah ganggu nih blok gitu. Bang makasih. Demi Allah pernah aku bilang gini, makasih ya bang gitu. Udah ngeluarin rilisku, dia nggak tahu aku makasih apa, tapi makasih ya bang hiburannya gitu. Matiin dah, kublok. Oh begitu aku dulu pak. Parah aku. Tapi kan sekarang gini. Yang lebih parah, aku ribut tuh bukan di postinganku, postingan orang. Ada video viral apa gitu kan rame orang Iya, nanti bener. kalau ada yang nggak cocok deh, makananku nih, goblok kali kau gitu. Dulu yang paling sering aku di Twitter. Di Twitter nggak kejaga aku. Akhirnya Twitterku hilang. Gara-gara ngomongin Kanjuruhan waktu itu. Oh, disuspend. Nggak tahu hilang aja akun Twitterku. Nah, beberapa kali kan sempat naik ke berita juga dia ngajak ribut followernya lah sampai lu mau ongkosin orang yang Betul, ya itu kan? udah beli tiket, aku tengok lah. Bodohnya aku. Ngajak orang berantem itu kan ngapain kalau di Twitter? Tapi sekarang gini Ki, lu udah ngerasa gua ada progres nih. Tapi kan nggak mungkin masih keinget di kepalamu apa waktu masa kecil. Sekarang kau punya Arthur, ya kan? Ketika kau dari kecil melihat segala masalah diselesaikan dengan cara yang keras dari keluarga ibumu, kakekmu, terus ke ibumu, sekarang ke kau. Ada rencana buat mutus itu nggak? Udah kuputus itu langsung dari Arthur lahir. Kuputus itu. Arthur selalu setiap pergi, I love you Arthur. Ayah kerja dulu ya. Iya ya, I love you Arthur. I love you ayah. Aku kayak nikmat kali nih gitu. Kuputus itu semua. Nggak pernah Arthur tuh kumarah. Pernah sekali Arthur kumarahi, nangis aku meraung-raung pak. Minta maaf aku sama Arthur. Gara-gara momennya aku pulang pagi kerja, habis itu aku tuh selalu ada momen bawa Arthur ngelihat pesawat ke Pondok Cabe. Setiap hari sebelum berangkat kerja tuh aku pergi dulu sama Arthur ngelihat pesawat Pondok Cabe. Berarti lu ngebohongin anak lu? Kok ngebohongin anakku? Kan Pondok Cabe, kok isinya pesawat? Gudang garam juga isinya rokok bukan garam. Pajar sad boy. Dia senang gitu. Jadi itu kan ada momen aku kayak baru pulang pagi tuh Pak, jam 4 atau jam 5. Nah, dia jam 6 nangis, jam 7 nangis. Karena minta lihat di situ. Ayo, aku bilang. Ayo. Dudukin mobil. Ayo, aku bilang. Tengok. Lihat, mana pesawatnya, aku bilang. Ini masih pagi, Arthur, aku bilang. Karena ada waktunya. Arthur sarapan dulu. Dia di mobil diem aja. Umur berapa? 2 tahun apa ya, Pak? Dia diem aja. Tuh. Jalan pulang aku kayak, nggak ada otakku kok kumarahin anak ini. Sepanjang jalan balik ke rumah dari itu, Arthur ayah minta maaf ya Arthur ya. Ayah nggak marah sama Arthur. Ayah duduk kupangku dia aku sambil nyetir. Ayah minta maaf ya Arthur ya. Iya ya. Ayah minta maaf ya Arthur. Iya ya gitu. Aku nangis aja. Ayah kenapa nangis ya? Aku diem. Maknya ini kupikir dah habis dari situ tidak pernah lagi sekalipun aku marah sama Arthur.
Kalau udah kesel kali aku pergi aku. Nah pergi aja lah aku pikir. Nggak mau aku apa yang ku dapat dulu kejadian sama Arthur. Ku bawa ke psikolog anak Arthur. Psikolog anak bilang, beruntungnya Pak itu terjadi di 2 tahun. 2 tahun itu cenderung anak bakal samar untuk mengingat itu. Yang gampang itu ketika anak sudah umur 4 tahun, nah itu anak sudah mulai jelas mengingat. Ketanam. Mudah-mudahan itu Arthur nggak ingat, perbaikinya dengan ya udah Bapak lakukan aktivitas. Makanya sekarang setiap dengan memori-memori bagus. Makanya sekarang setiap bulan di 1 hari aku bakal pergi berdua sama Arthur tanpa siapapun. Udah berdua aja aku. Kemarin baru aku, udah 2 bulan ini aku lakuin sama Arthur kayak begitu. Emaknya juga kayak begitu. Walaupun lebih banyak menghabiskan waktu sama mamanya, tapi kan ada Mbak. Mamanya juga begitu, 1 hari tanpa Mbak, jadi jalan berdua. Aku nanti berdua sama Arthur. Dan buatku itu bikin apa ya? Bikin bonding. Arthur jadi mau lagi main semua segala macam. Karena dan mau ngobrol, komunikasi. Iya, kan kadang kalau udah terlalu sering sama Mbak tuh nggak mau tuh kadang main sama aku. Pasti. Nggak mau. Ya udah yuk lihat pesawat kita. Sama Mbak ya enggak. Kalau lihat pesawat kita berdua aja gitu. Udah ya berdua. Sepanjang itu ngobrol. Sekarang Arthur juga udah bisa 2 arah ngobrolnya. Aku kayak anak makin besar nih aku pikir. Ya udahlah. Takut aku Pak gitu sama Kalau anak. ke istri gimana? Itu kan pola komunikasi lu ke anak gitu. Kalau ke istri gimana? Ke istri Pernah nggak ada di masa-masa lu masih kebawa cara lu menyelesaikan masalah, menghadapi masalah ketika masalah rumah tangga datang? Enggak Pak. Karena istri lu benar-benar lu putus tuh semenjak nikah. Gua mau jadi orang. antara dua nih, lu memang memutus itu atau kedua kondisinya berulang sama, istri lu lebih galak dari lu. Betul. Mamaku Agustus lahirnya tanggal 12. Zodiaknya Leo. Istriku 28 Juli zodiaknya Leo. Aku lepas dari mamaku dapat bini. Betul Pak, setelah ku jalanin lah hidup sama istriku 4 tahun ini, ku simpulkan ya mamaku plek ketiplek istriku. Tiba-tiba berubah arah omongan, lagi happy tiba-tiba marah. Mamaku nih. Jadi aku langsung gini. Aku sudah tidak harus sulit menghadapi ini. Sudah seumur hidup dan ini kayaknya perpanjang aja. Perpanjang aja. Jadi aku sudah tahu bagaimana cara menghandle-nya. Betul-betul sama persis cara menghandle, cara sama persis, nggak ada bedanya. Betul-betul aku kayak, wais, mama gue nih gitu aku. Ada di sosok. Tapi itu harus aku akuin, aku beruntung karena yang bisa ngendaliin aku cuman mamaku. Sebandel-bandelnya aku kalau udah pulang. Sebandel-bandelnya aku kalau ibu bilang, kau Ki, tolonglah, mati aku nanti gara-gara kau Ki. Pasti langsung berhenti aku. Dan sekarang istriku kayak gitu tuh, sebandel-bandel aku. Kau nggak sayang sama aku ngelakuin kayak gitu. Aku langsung, ya udah. Hilang aku Pak. Aku sama istriku hilang Pak. Hilang aku. Jadi kau sekarang baru paham bagaimana perasaan ayahmu. Betul. Mungkin kalau seasik itu aku ngobrol sama ayahku bilang gini, "Cemana?" gitu. Cemana? Bedanya ayahku pendiam, aku agak lumayan, tapi betul-betul Tapi kan gini, sebelum lu menikah dengan istri lu, artinya kan lu ada proses pendekatan dong. Entah pacaran atau apapun itulah ya. Kan lu sedikit banyak udah melihat karakter calon istri lu, yang sekarang menjadi istri lu. Nggak nampak dulu itu. Salah sekali. Tapi kan lu tahu tanggal lahir dia, masa nggak ada perayaan ulang tahun? Aku kan ya tahu zodiak sama kayak
kayaknya nggak semua kayak ibuku lah gitu. Oh, masih ada denial. Iyalah. Iya. Rupanya udah habis nikah udah oh sama kok gitu. Semua sama, santai. Aku sesantai itu. Karena dulu tuh aku pernah mencoba kan, betul-betul pernah mencoba kayak marah. Wah, rupanya lebih berapi-api nih aku pikir. Tidak lah, enggak, ampun. Ampun aku betul-betul. Hilang aku kayak asap aku bawa. Ampun, gak berani aku kan. Ini kadang-kadang nih ya, kalau kita lihat jejak digital dia ya, kadang-kadang kan kau masih kadang-kadang suka ngeluapin amarahmu di sosial media. Iya. Istrimu gimana? Udah tahu dia. Ya maksudnya gitu-gitu. dia ngerem atau gimana? Oh, dia kadang dia ngingetin. Udahlah, ngapain gitu-gitu. Nggak apa-apa, aku bilang sekali-sekali. Tapi kan ntar jadi jejak digital buat anakmu. Nah itu dia selalu bilang, kau nanti ditengokin Arthur gitu. Ya, aku bilang nanti kalau udah ngerti Arthur aku hapus, aku bilang gitu. Udah gitu aja sekarang. Tapi aku betul-betul udah aku kontrolin kali lah ini. Banyak, kayaknya masih banyak treatment lagi. Aku kayak belum selesai juga Pak. Masih panjang aku nih Pak. Dan aku menikmatin momen-momen itu kayaknya. Menikmatin. Aku kadang kalau udah lagi capek kali, udah tuh ngubungin. Pernah aku kayaknya nggak bisa tidur gitu. Ngubungin si fisioterapi. Dr. Ivan. Bukan. Oh, bukan, aku udah beda. ganti. Oh, udah ganti. Aku hipnoterapi. Fisioterapi aku di Iya, pulang. Ngapain aku nggak bisa tidur ke fisioterapi? Iya. Jadi enak badanku. Iya, bener. Ke hipno, datang tidur aja kok Pak. Tidur aja aku di situ, tidur bentar, tidur yang betul-betul tidur enak dalam, bangun tuh seger lagi kayak wah. Ayo mulai lagi harinya apa gitu. Tapi tadi sempat gue tertarik sama pas lu bilang punya kesadaran untuk memutus rantai itu. Iya Pak. Terus akhirnya sekarang kau biasakan komunikasi dengan anakmu dengan kalimat-kalimat sayang, sentuhan, pelukan, ya kan? Kita pun juga mungkin merasa hal yang sama karena dulu kita nggak terdidik kayak gitu. Iya. Setiap orang fasenya beda-beda. Kau sekarang tiap hari bilang I love you Arthur, dia menjawab I love you ayah dan lain-lain. Ringan kan sebenarnya. Betul. Kenapa ke atasnya berat? Itu dia. Sulit juga ini jawabnya ini penting lah aku. Padahal ringan kan. I love you Ringan. Arthur. I love you Bu. Nggak tahu aku ya. Di Sumatera Utara sana ya. Tinggi kali gengsinya kayaknya. Tinggi kali gengsi untuk menurunkan ego. Nggak tahu aku ya. Kenapa? Nggak tahu Pak kayak. Kan darah. Nanti Orang lah tua ya. lu darah ke lu. Nanti ku kabari kalian kalau udah sempat sekali ku bilang gitu apa responnya. Takut ada respon kayak halo Ibu katanya. Apanya kau gitu kayak ya udah bingung aku kira. Kau bilang nanti lah aku kabari. Kita nggak tahu waktu. Iya. Itu dulu kenapa gue akhirnya menurunkan itu. Gue pernah ngomong di TV nasional. Waktu gue bawain acara Dangdut Academy waktu itu ya. Terus datang surprise nyokap gue. Kaget dong gue. Terus biasalah gue di drive untuk Haru Biru. Memang secara natural gue memang gitu. Gue mengungkapkan gue nggak terbiasa ngomong sayang ke. Gue mencintai dengan cara gue gitu. Iya. Tapi pada akhirnya pelan-pelan sekarang udah mulai berubah gitu. Kalau misalnya kita habis ngobrol atau habis telepon selalu ditutup I love you gitu atau apa gitu. Dan ternyata nggak seberat yang kita pikirkan. Iya sih. Karena gue pernah diingetin sama orang kita nggak pernah tahu waktu yang dikasih ke kita. Betul, ya, gitu. betul. Jadi dari situ kan kita sebagai anak ngebayangin wah itu akan jadi hari terberat yang akan kita lalui kalau waktunya datang. Iya. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gitu. Gue berubah. Iya. Gue berani memutus rantai, tapi dari waktu sisa yang gue nggak pernah tahu, kenapa nggak juga gue perbaiki yang ke atasnya. Ke atasnya. Iya. Misalnya gini, I love you mama, I love you papa gitu. Mantap. Padahal ringan loh. Ringan. Mantap. Ya. Ya udah sekarang gua tantang lu deh. Apa yang lu mau ngomongin ke nyokap lu? Kalau lu gak berani ngomong langsung, karena lu takut responnya seperti Iya, apa. iya. Gengsi lu terlalu tinggi, gengsi orang tua lu juga mungkin masih tinggi. Apa Siapa tahu keberuntungan karirmu luar biasa dari pesepak bola sampai kau sekarang. Ya kita pasti percaya, pasti ada doa ibu yang Oh iya udah dikabulkan. pasti itu pasti doa dari orang tua. paling enggak
harapan gua sih ketika lu nyampein ini tidak di depan orangnya langsung, suatu saat mungkin Berani. bokap ngeliat. Harusnya ngelihat sih dia. Dia suka nontonin semua tayangan yang ada akunya. Nah, itu segitu support. Iya, support luar biasa. Ya udah, Bangganya luar Ya biasa. udah. Lu mau ngomong apa ke nyokap lu? Mungkin kalau dibilang sekarang yang pasti mau minta maaf lah sama ibu karena aku terlalu capek menyusahkan kalian seumur hidup kalian. Dari aku kecil sampai bahkan aku berkeluarga, aku masih bermasalah terus, gitu. Tapi kalian tidak pernah menghindar, tidak pernah menjauh, tidak pernah mengasingkan, ibu nggak pernah ngasingkan Oki dari keluarga, dari siapapun gitu. Ibu tetap memperlakukan Oki layaknya anak. Cuman yang salah mungkin di keluarga kita, Bu. Kita tidak terbiasa saling mengungkapkan perasaan aja. Kita sayang dengan cara kita masing-masing. Kita sayang dalam diam kita masing-masing. Terakhir sebelum Oki pulang kemarin, waktu ibu bilang Made suruh pulang lah gitu. Hancur sebenarnya hati Oki. Sebenarnya nggak pengen Oki balik ke Jakarta. Oki pengen di sana sampai ibu sembuh. Tapi nggak bisa karena Oki harus ada kerjaan, ada tanggung jawab yang harus dipenuhin. Toh ini juga pada akhirnya nanti ke ibu, ke ayah juga. Tapi di momen ini kayaknya mau ngucapin terima kasih banyak untuk semua perjuangan, untuk semua pengorbanan. Kalian dulu rela hutang semua segala macam, setengah mati nyari uang buat aku supaya bisa kerja, supaya bisa sekolah yang bagus, dikuliahkan di kampus bagus. Tapi dulu ku bayar semuanya dengan kekecewaan. Kuliahku berantakan, main bolaku berantakan. Aku minta maaf, aku baru bisa ngebalas itu semua beberapa tahun belakangan ini. Tapi ku pastikan dari hari ini sampai kapanpun nanti ujung kita di mana, aku bakal tetap sayang sama kalian, aku bakal sayang terus sama kalian dengan caraku saat ini. Mungkin orang nggak banyak yang tahu, orang nggak perlu tahu, tapi ibu sama ayah harus tahu. Nggak ada yang boleh nyakitin kalian, nggak ada yang boleh bikin kalian sedih lagi. Sedih kalian cukup sampai kemarin aku nikah, selesai dari situ kalian nggak boleh sedih lagi. Apapun kalian minta bakal ku penuhi, apapun kalian mau bakal aku usahakan dapat untuk kalian. Aku cuman berharap kalian sehat, bukan cuman ayah, ibu, Anggi, Arthur, kalian harus sehat. Karena banyak kali mimpiku yang bakal aku kasih untuk kalian. Aku di sini cuma mau minta maaf aja sama kalian, mungkin belum jadi yang terbaik sampai saat ini. Sehat-sehat ibu. Ibu nanti kan mau ke Jakarta. I love you. Mau main sama Arthur. I love you, Bu. Ayah. Mantap lah. Satu Kacau lagi. nih. Bisa kan? Gampang kan sebenarnya? Gampang. Gampang Satu sih. lagi, apa yang lu mau sampein ke pengurus Pondok Cabe? Gak usah. Gak usah. Pondok Cabe gak usah. Pondok Cabe gak usah. Nggak usah. Itu, Pondok Cabe golfnya aja. Bagusin. Murah sih itu emang. Gila.